Salam Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam KRT GKP Bekasi, Rabu 10 Juni 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara, anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Karena itulah yang menjadi doa dan kerinduan kami bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak di rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bersama menyanyikan Kidung Pembuka PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pembacaan Alkitab dalam KRT malam ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat 13. Mari kita mempersiapkan bersama-sama 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayat ke-13. Bila telah menemukan bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus lebih dulu dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang rindu akan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan. Taburkanlah benih firman-Mu, dan kiranya Roh Kuduslah mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Perlengkapi hamba-Mu untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman dan kebenaran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama menyimak pembacaan Alkitab 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat 13. Begini firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Wis kebacut ambyar remuk sing ning ati, opo ngene iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar aku kudu kepiye, metu ngendi supaya ketemu kowe. Saudara-saudara, suasana hati yang digambarkan oleh almarhum Didi Kempot dalam lagunya, yakni sakit, kecewa, merana, menderita. Perasaan-perasaan itu juga dialami oleh komunitas iman, yakni persekutuan Jemaat Korintus, yang menjadi tujuan dari surat Rasul Paulus, yang bagian penutupnya menjadi bahan renungan kita malam ini. Bila konteks lagu Ambyar yang diciptakan oleh almarhum Didi Kempot tentang cinta dua insan, maka konteks Korintus berbicara secara lebih luas, yakni tentang relasi antar manusia, baik sesama anggota komunitas iman di Korintus, begitupun dalam perjumpaan dengan masyarakat dan lingkungan yang seringkali menimbulkan tantangan dan rintangan bagi jemaat Korintus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus melalui suratnya memberikan nasihat-nasihat yang menguatkan, yang menghiburkan, yang mencoba mengembalikan keyakinan jemaat bahwa kasih Allah nyata dan janjinya senantiasa digenapi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua bagi jemaat Korintus untuk membangun iman mereka secara pribadi, agar jemaat Korintus punya iman yang kokoh, punya iman yang tegak menghadapi banyak tantangan, sekaligus memperdamaikan, menggembalakan suatu komunitas iman yang seringkali mengalami gesekan dan benturan, agar mereka boleh menghayati arti kebersamaan, arti persekutuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, di mana masing-masing saling membutuhkan, masing-masing mereka dihadirkan oleh Allah untuk menciptakan sebuah komunitas iman yang bersama-sama boleh melangkah, bersaksi tentang Kristus, menjadi berkat bagi lingkungannya, menyatakan kasih di mana mereka berada. Saudara-saudara, kata bersukacitalah yang disampaikan oleh Paulus bagaikan oase di tengah padang gurun yang terik dan gersang, yang mendatangkan kembali harapan, mendatangkan kesejukan, mendatangkan kekuatan baru, di mana jemaat Korintus mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang berusaha untuk menjatuhkan mereka dalam jurang keputusasaan, agar mereka menyangkal Kristus, agar mereka meninggalkan iman yang telah mereka miliki. Maka nasihat Paulus, bersukacitalah, menandakan bahwa ada kekuatan, ada keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap umat di Korintus. Keyakinan tentang kuasa Allah, pengharapan tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi mereka, bahwa semua boleh dilewati dengan pertolongan tangan kasih Tuhan. Untuk membangun iman jemaat Korintus,
Paulus kemudian berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saudara-saudara, kata sempurna ini dalam bahasa Yunani yakni katartizo, berarti memperbaiki diri, memulihkan diri, memperlengkapi diri untuk satu tujuan, yakni hidup berpadu dalam persekutuan dengan yang lain. Jadi memperbaiki diri menuju kesempurnaan agar bisa hidup bersama dengan yang lain, membangun komunitas yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pesan yang kedua, selain membangun diri, Paulus menasihatkan agar jemaat Korintus membangun persekutuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus berkata, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus membangun persekutuan dengan kesehatian. Sebuah komunitas yang solid terbentuk karena orang-orang di dalamnya menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Setiap orang dalam komunitas iman harus melihat bahwa sesamanya begitu berharga. Inilah nasihat yang terus disampaikan kepada jemaat di Korintus. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak boleh ada keegoisan di dalamnya. Karena ketika ada keegoisan, seorang menganggap dirinya lebih dari yang lain, di sanalah benih-benih perpecahan dan kehancuran dimulai. Saudara-saudara, begitupun dalam komunitas yang paling kecil di tengah kehidupan kita, yakni keluarga. Jika ada keegoisan, maka satu keluarga sulit untuk bisa berjalan bersama. Ketika yang satu menganggap dirinya lebih penting dari yang lain, ketika yang satu merasa dirinya yang paling utama, tidak ada yang mau mengalah, maka di sanalah benturan-benturan, gesekan-gesekan yang bisa berakhir dalam kehancuran terjadi dalam kehidupan keluarga. Begitupun dalam konteks yang lebih luas, dalam komunitas, dalam persekutuan, kita senantiasa harus menunjukkan kesehatian, di mana setiap anggota dalam komunitas memandang sesamanya begitu berharga. Kita saling membutuhkan. Kita tidak boleh hidup dalam keegoisan, tidak boleh mau menang sendiri. Kita harus selalu siap menanggung sesama kita, saling menutupi kekurangan yang ada, maka damai sejahtera itu akan terwujud dalam sebuah persekutuan. Setiap orang menyatakan kebaikan bagi sesamanya, maka kebaikan demi kebaikan akan menjadi satu kekuatan yang bisa digunakan oleh persekutuan itu menghadapi berbagai tantangan dari luar. Biarlah kebaikan yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana caranya kebaikan itu bisa menjadi berkat bagi persekutuan, menjadi berkat bagi komunitas di mana kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, jika setiap orang punya prinsip yang sama, melakukan hal yang sama, saya yakin tidak ada satupun anggota dalam persekutuan kita yang hatinya ambiar, yang hatinya luka, hatinya kecewa karena apa yang ia alami. Sebab selalu ada sahabat, selalu ada saudara yang mau menanggung penderitaannya, mau meringankan beban yang sedang ia alami. Kuat dan teguh bersama, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi jemaat Korintus dan bagi kita semua saat ini. Saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini di tengah konteks keberadaan kita, baik dunia maupun bangsa dan negara kita, pandemi COVID-19 ini telah membuat
banyak sekali perubahan, ada banyak penderitaan. Kita hanya dapat bangkit bila terus saling berpegang tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dihimpunkan dengan diiringi Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Mari kita dengar bersama ayat pengantar persembahan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita serta syafaat malam ini. Kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami untuk membangun iman pribadi kami, sekaligus membangun persekutuan dengan sehati sepikir, menanggalkan keegoisan, agar kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Kini kami pun membawa persembahan yang telah kami himpunkan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan kuduskan, begitupun kami setiap umat-Mu yang terus belajar menyatakan syukur dalam segala hal. Tuhan yang berkenan memberkati kehidupan kami pribadi, lepas pribadi dan keluarga, dalam segala pergumulan yang kami alami. Kiranya Tuhan menolong memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa di sorga, bagi saudara kami yang sakit dalam pemulihan, kiranya Tuhan melanjutkan karya tangan Tuhan yang memulihkan, yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karol, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Utapea, Ibu Lea dan Bapak Raymond Oktosea, Ibu Atik Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Ibu Setia Dewi Haryanja, bagi Bapak Julius Banyutawa, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak kami Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, dan Bapak Simon Damanik. Pasca operasi hari ini, kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi persiapan gereja-Mu menuju new normal. Kami memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan. Biarlah Tuhan akan membimbing kami agar kami boleh mempersiapkan dengan baik, terlebih kewaspadaan diri kami ketika kami akan masuk dalam persekutuan di gereja, agar dengan kewaspadaan kami boleh menjaga kesehatan, kebersihan, dan berbagai hal yang boleh membawa kebaikan dan damai sejahtera. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, pemerintahan pusat dan daerah, agar mereka pun boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang membawa kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Di tengah pandemi COVID-19 ini,
biarlah hikmat Tuhan menolong kami semua, agar kami tidak terjebak dalam langkah yang keliru menyikapi new normal yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang bersama-sama berdoa, bersekutu dengan kami melalui KRT online GKP Bekasi, agar semua boleh merasakan sapaan dan berkat dari Tuhan yang menjadi juru selamat bagi hidup kami. Inilah syafaat kami Bapa, kami bawa dengan kerendahan hati kami, bersama doa-doa pribadi di hati kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi surut dengan kehendak Tuhan saja. Bersama juga kami menyatukan hati untuk membawakan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjalan senantiasa dalam terang kasih Tuhan, membangun iman, membangun persekutuan bagi kemuliaan namanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Amin.